kami dari kelompok 6A akan mempresentasikan tentang signal transduction dan cell communication pada tumbuhan. Sebentar teman-teman, ini nge-lag. Oh ya, baik. Dosen pengampunya ada Bu Dr. Eni Nurayani. Kemudian berikut ini adalah anggota kelompoknya, ada Dias, Jihan, Haira, saya Nabila, dan ya Yuni. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan tujuan dari komunikasi sel dan transduksi sinyal, kemudian mekanisme transduksi sinyal pada sel tumbuhan dan contohnya, serta mekanisme komunikasi antar sel dan contohnya. Baik, sebenarnya apa itu transduksi sinyal dan komunikasi sel? Jadi, transduksi sinyal merupakan proses perubahan bentuk sinyal yang berurutan dari sinyal ekstraseluler sampai respon dalam komunikasi antar sel, di mana tujuan dari transduksi sinyal itu adalah untuk memfasilitasi berlangsungnya komunikasi antar sel. Karena transduksi sinyal tersebut merupakan cara dari sel memahami keadaan sekitarnya dan kemudian memberikan reaksi terhadap keadaan di sekitarnya. Nah, kemudian untuk komunikasi sel sendiri, komunikasi sel adalah proses penyampaian informasi dari sel pesinyal, dari sel yang memancarkan sinyal seperti itu ya, menuju ke sel target. Memberikan maksudnya bukan memancarkan. Nah, tujuannya adalah untuk mengatur pengembangan dan pengorganisasian sel tersebut menjadi jaringan, kemudian mengawasi pertumbuhan dan pembelahannya, serta mengkoordinasikan aktivitas antar sel-sel tersebut, antar sel-sel yang berkomunikasi seperti itu. Nah, berikutnya ada signal transduction. Akan dijelaskan oleh rekan saya, Jihan. Kepada Jihan, dipersilakan. Baik, terima kasih Nabila. Sebelumnya, izin melanjutkan presentasinya. Sebelumnya suaranya jelas ya? Oke, baik. Jelas, Jihan. Ya, baik. Nah, jadi tadi sudah sedikit disinggungnya oleh Nabila terkait dengan pengertian transduksi sinyal maupun komunikasi sel. Nah, di sini mungkin sedikit saya ulas kembali ya bahwa transduksi sinyal itu merupakan cara sel untuk memahami keadaan lingkungan sekitarnya dan juga bagaimana dia memberikan reaksi terhadap keadaan tersebut gitu. Nah, dalam hal ini kita yang akan kita bahas di sini adalah mengenai transduksi sinyal pada tumbuhan tentunya ya, karena pada hewan pun ada, tapi yang akan kita bahas di sini mengenai transduksi sinyal pada tumbuhan. Nah, mungkin teman-teman di sini tahu ya bahwa tadi di kelompok yang sebelumnya juga sudah sedikit dibahas mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan pada tumbuhan tersebut gitu, atau kondisi tumbuhan. Nah, di mana faktor-faktor tersebut tentu memerlukan respon dari tumbuhan kan ya. Nah, kalau seandainya kita lihat pada hewan itu kan dia memiliki kemampuan untuk berpindah tempat. Kemudian juga dia bisa merespon kondisi perubahan di lingkungannya dengan mekanisme perilaku, dengan menjauhi stimulus negatif dan mendekati stimulus positif. Berbeda dengan tumbuhan yang memang statis, sehingga memerlukan kondisi tertentu atau memerlukan kemampuan tertentu sehingga bisa merespon perubahan-perubahan yang ada di lingkungannya dengan menyesuaikan pola individual pertumbuhan maupun perkembangannya. Nah, untuk tumbuhan mampu mengenali respon dari lingkungannya ini, tumbuhan memerlukan yang namanya reseptor-reseptor seluler. Nah, pada gambar ini seperti teman-teman bisa lihat juga ya, di situ kan ada hormon atau stimulus dari lingkungan, kemudian juga ada gambar reseptor. Nah, ini tuh merupakan reseptor inilah yang nantinya akan menerima sinyal-sinyal dari lingkungan tersebut seperti itu. Nah, stimulus ini baru bisa memicu adanya respon itu ketika reseptornya itu sesuai. Nah, saat menerima stimulus, reseptor nantinya akan mulai terjadinya atau mulai memicu adanya jalannya transduksi sinyal. Nah, berikut ini gambar yang ada di layar ini itu merupakan mekanisme atau jalur dari transduksi sinyal secara umum. Nah, yang pertama kita bisa lihat bahwa transduksi sinyal ini terdiri dari 3 tahap, yakni ada reception atau penerimaan sinyal, kemudian ada transduction atau transduksi, dan juga ada respons. Nah, untuk reception atau penerimaan sinyal ini
itu merupakan kondisi saat sel target itu mulai mendeteksi adanya molekul sinyal, stimulus, atau dalam kondisi ini di gambar ini hormon yang berasal dari luar sel. Nah, nantinya sinyal ini akan pertama kali diterima oleh reseptor, yaitu protein-protein yang nantinya akan mengalami perubahan sebagai bentuk respon dia terhadap stimulus yang spesifik. Nah, nantinya terjadinya pengikatan antara molekul sinyal yang dari luar itu dengan reseptor yang ada pada sel tersebut, itu nanti dia akan protein reseptor itu akan mengalami perubahan seperti itu, sehingga akan menginisiasi terjadinya proses transduksi atau proses selanjutnya. Jadi setelah ada penerimaan sinyal udah berikatan dengan reseptor, kemudian protein reseptornya ini berubah dan menginisiasi terjadinya proses transduksi, disitulah kita mulai ke tahap kedua, yakni transduction atau transduksi. Nah, tahap transduksi ini nanti ia akan mengubah sinyal yang tadi menjadi bentuk yang bisa menyebabkan munculnya respon seluler spesifik. Nah, molekul dalam jalur transduksi ini biasa kita sebut juga dengan molekul relay. Nah, sedikit informasi, jadi sinyal dari lingkungan ataupun kimiawi itu bisa jadi sangat lemah, tapi tetap reseptor itu tetap bisa sensitif dan bahkan bisa memunculkan adanya respon seluler spesifik di akhir. Kenapa bisa demikian? Nah, itu berdasarkan literatur yang kami baca, itu jawabannya karena ada yang namanya pembawa pesan kedua atau second messenger. Nah, di mana ini merupakan molekul ataupun ion kecil pada sel yang akhirnya memperkuat sinyal dari reseptor ke protein lain yang nantinya akan membawa respon. Nah, contohnya misalnya dalam hal ini gitu ya, kalau misalnya kita analogikan jalurnya, jadi misalnya ada stimulus cahaya yang misalnya dia rendah gitu ya. Terus gimana stimulus cahaya yang rendah itu tetap bisa berpengaruh dan tetap bisa membuat tumbuhan tersebut menghasilkan respon seperti itu. Nah, itu tuh jadi nantinya stimulus tersebut akan diterima oleh reseptor. Nah, mungkin kalau misalnya tadi kita ngomongin cahaya, sudah disebutkan oleh kelompok sebelumnya, cahaya itu kan reseptornya berupa fitokrom ya. Nah, nanti cahaya tersebut akan mengaktifasi fitokrom, di mana nanti fitokrom tersebut itu dia akan memunculkan ratusan molekul pembawa pesan kedua atau second messenger yang nantinya juga akan mengaktifasi ratusan molekul dari suatu enzim spesifik. Nah, second messenger ini itulah yang nantinya akan memperkuat sinyal dari reseptor ke protein lain, sehingga meskipun awalnya sinyalnya itu bisa dibilang misalnya rendah gitu ya, cahayanya tadi rendah, tapi pada akhirnya tetap bisa memberikan suatu bentuk respon seluler spesifik pada akhirnya, seperti itu. Nah, mungkin secara umum transduksi itu seperti itu. Nah, setelah itu nantinya akan dilanjutkan ke tahap ketiga, yakni respon. Nah, di respon ini sinyal yang tadi telah ditransduksikan akhirnya memicu respon seluler spesifik. Boleh di next. Baik. Baik, selanjutnya terkait dengan jalur transduksi sinyal ini nantinya akan mengarah ke regulasi satu atau lebih dari aktivitas seluler seperti yang tadi sudah disebutkan. Nah, dalam kebanyakan kasus, respon dari tumbuhan ini akan melibatkan peningkatan aktivitas enzim tertentu, di mana dua mekanisme utama di jalur persinyalan ini dapat meningkatkan langkah enzimatik melalui dua jalur biokimia, yakni regulasi transkripsi dengan cara meningkatkan ataupun menurunkan sintesis mRNA yang mengkode enzim nantinya, dan juga memodifikasi pasca translasi yang akan mengaktifkan molekul enzim yang ada. Boleh di next. Nah, mungkin untuk penjelasan yang tadi lebih jelasnya nanti kita akan lihat di contoh-contoh selanjutnya. Nah, berikut ini merupakan contoh dari merupakan contoh dari peristiwa deetiolasi. Nah, sebentar. Oke, berikut ini merupakan gambar mekanisme dari respon peristiwa deetiolasi pada tumbuhan yang merupakan contoh terjadinya sinyal transduksi sinyal gitu ya, di mana kita di sini bisa melihat bagaimana adanya penerimaan sinyal dalam hal ini cahaya oleh tumbuhan ditransduksikan ke dalam nantinya suatu respon penghijauan atau greening atau yang biasa kita sebut juga dengan deetiolasi. Nah, sebenarnya
terkait dengan hal ini gitu ya, khususnya pada tahap awal terkait dengan fitokrom yang merupakan fotoreseptor, kemudian juga ada stimulus cahaya, itu sudah sangat dijelaskan secara rinci oleh kelompok sebelumnya. Jadi semoga bisa lebih terpahamkan juga. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, di sini gambar ini juga sudah sangat jelas menunjukkan adanya 3 tahapan dari dari transduksi sinyal gitu ya. Di sini itu merupakan dari stimulusnya cahaya untuk proses untuk peristiwa deetiolasi. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, di tahap pertama yakni pada saat penerimaan sinyal atau reception ya, yang seperti ditunjukkan di layar. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya juga bahwa sinyal akan pertama kali dideteksi oleh reseptor yang mengalami perubahan bentuk sebagai respon, yang nantinya akan mengalami perubahan bentuk sebagai respon terhadap stimulus yang spesifik. Nah, dalam kasus deetiolasi ini, reseptor yang terlibat merupakan sejenis fitokrom, seperti yang tadi sudah disebutkan, yang merupakan suatu fotoreseptor. Sedangkan untuk stimulusnya itu, atau rangsangannya atau sinyalnya, atau molekul sinyalnya itu merupakan berupa cahaya. Nah, di mana nantinya cahaya tersebut akan diterima oleh fitokrom sebagai reseptornya, kemudian nanti fitokrom itu nantinya dia sinyalnya akan masuk ke dalam tahapan transduksi. Nah, kemudian pada tahapan transduksi ini, seperti yang telah disebutkan, seperti yang tadi terlihat pada gambar gitu ya, ini kan yang pertama itu ada sinyal cahaya dideteksi oleh reseptor fitokrom. Kemudian setelah itu nanti fitokrom akan mengaktifasi kurang lebih adanya 2 jalur transduksi sinyal, di mana jalur yang pertama itu yang bagian atas. Nah, jalur yang pertama itu ya, dan juga ada yang ke bawah ya. Nanti yang jalur yang pertama ini dia akan menggunakan CGMP. CGMP itu adalah cyclic guanosin monofosfat yang nantinya dia sebagai second messenger yang akan mengaktifasi protein kinase spesifik 1 seperti yang terlihat pada layar. Nah, kemudian selain jalur yang second messenger dari CGMP ini juga terdapat aktivasi dari fitokrom ini nantinya akan berpengaruh terhadap terbukanya saluran CA2+. Nah, berdasarkan literatur yang kami baca, kadar CA2+ di dalam sitoplasma itu sebenarnya rendah. Nah, namun begitu, kadar CA2+ ini juga memiliki peran penting dalam transduksi sinyal. Oleh karena itu, dengan adanya aktivasi dari fitokrom ini, dia mengaktifasi terbukanya saluran CA2+ ini, sehingga kadar CA2+ di sitoplasma yang tadinya rendah itu bisa mengalami peningkatan sementara. Nah, peningkatan sementara ini nantinya dari seperti yang dibaca di sini ya, bahwa jalur dari peningkatan kadar CA2+ pada sitoplasma ini nantinya akan mengaktifasi protein kinase yang berbeda. Jadi nanti jalurnya akhirnya sama-sama untuk kemudian protein kinase 1 spesifik. Nah, setelah fase transduksi, nantinya akan masuk ke fase respon. Nah, di mana pada respon ini protein-protein yang disebut sebagai faktor transkripsi spesifik dia akan berikatan ke wilayah DNA spesifik dan mengontrol transkripsi gen spesifik, di mana protein faktor transkripsi spesifik tersebut akan diaktifasi melalui fosforilasi sebagai respon terhadap kondisi cahaya yang sesuai. Nah, aktivasi beberapa faktor transkripsi ini bergantung pada CGMP, sedangkan aktivasi faktor lain membutuhkan CA2+. Kemudian, untuk terjadinya sintesis protein spesifik melalui transkripsi DNA yang telah berkaitan dengan faktor transkripsi spesifik tersebut, nantinya akan ditranslasikan hingga akhirnya bisa menghasilkan suatu protein spesifik yang di bawah itu. Nah, pada akhirnya kembali lagi sebenarnya ke teori yang tadi ada di atas, pada akhirnya jalur transduksi sinyal akan menyebabkan adanya regulasi satu aktivitas seluler atau lebih gitu, dan pada sebagian besar kasus respon ini nantinya akan melibatkan adanya peningkatan aktivitas enzim tertentu dengan 2 mekanisme utama seperti yang tadi sudah disebutkan lebih lanjut ya, terkait dengan regulasi transkripsi dan juga modifikasi pasca translasi. Mungkin untuk memperjelas lagi ada contoh lain terkait dengan transduksi sinyal ini.
Boleh di next. Baik, contoh berikutnya masih transduksi sinyal, tapi kali ini transduksi sinyal dalam merespon kekeringan pada tumbuhan. Teman-teman bisa lihat di sini ada dua gambar ya. Sebenarnya dua gambar ini membicarakan hal yang sama, namun yang ini dibikinnya dari atas ke bawah gitu ya. Aduh, dari atas ke bawah, dan yang ini dibikinnya supaya teman-teman bisa membayangkan begitu. Jadi dari luar sel, kemudian ke dalam sel, kemudian ke inti selnya, seperti itu. Mekanismenya tetap sama seperti tadi, yaitu signal perception, signal transduction, dan response. Di mana tadi responsnya itu kan ada dua ya, ada regulasi faktor transkripsi dan modifikasi protein pasca translasi. Tapi yang di sini yang disebutkan hanya yang regulasi faktor transkripsi. Nah, yang pertama itu ada signal reception. Jadi dalam kondisi tercekam oleh kekeringan, tanaman itu akan mengalami gangguan kesetimbangan air dalam jaringan tubuhnya. Terbayang ya teman-teman, kalau misalnya tanaman itu kekeringan kan pasti air di tubuh tumbuhan itu ya pasti berkurang begitu ya. Nah, itu terjadi ketika itu terjadi, maka ada interaksi antara dinding sel dengan membran plasma. Kondisi stres kering pada tanaman itu akan memicu terbentuknya sinyal hidrolik yang kemudian akan menginduksi stimulus yang bersifat osmotik atau tekanan osmotik gitu ya, maupun mekanik. Stimulus yang bersifat osmotik itu akan menurunkan tekanan turgor dan akan meningkatkan bahan terlarut di dalam sel tanaman. Sedangkan stimulus mekanik akan menimbulkan gaya mekanik pada bagian dinding sel tanaman. Jadi antara membran sel dengan dinding sel itu mereka saling mempengaruhi seperti itu. Nah, stimulus osmotik dan mekanis ini yang ditangkap oleh osmosensor tanaman. Jadi ada sensor ya teman-teman, ada sensor sebelum ke reseptor. Ada sensor itu namanya molekul histidin kinase. Ambil contoh ketika tanaman Arabidopsis mengalami kekeringan, sinyal tadi ditangkap oleh osmosensor berupa molekul histidin kinase bernama AHK1 atau Arabidopsis thaliana histidin. Jadi tiap tumbuhan itu mereka memiliki sensor yang berbeda-beda. Bahkan bukan hanya tiap tumbuhan memiliki sensor yang berbeda-beda, tiap seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Jihan ya, setiap stimulus dari lingkungan mereka itu punya sensor yang berbeda-beda. Nah, kemudian masuk ke signal transduction. Jadi setelah stimulus osmotik ini mengaktifasi fosfolipid signaling pada tanaman, kan menghasilkan sejumlah besar molekul second messenger ya. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, second messenger itu adalah molekul dari ion kecil yang memperkuat sinyal dan mentransfernya dari reseptor ke protein lain yang membawa respons. Contohnya di sini itu ada kalsium, ROS atau reaktif oksigen spesies, dan fitohormon. Dan fitohormon yang dimaksud di sini itu adalah asam absisat. Tes apakah suara saya masih terdengar? Oh, masih. Ya, jadi tadi kan setelah tadi disensor oleh komponen histidin kinase, kemudian histidin kinase ini terhubung dengan molekul-molekul protein reseptor seperti itu. Molekul reseptor itu ada dua, ada yang MAPK atau mitogen activated protein kinase yang sebentar bingung. Jadi mengaktifasi reseptornya itu ada dua, ada MAPK dan ada CDPK. Yang mana si CDPK itu berperan dalam menangkap sinyal perubahan konsentrasi kalsium intraseluler dan kemudian mentransmisikan sinyal tersebut untuk menginduksi proses fosforilasi molekul target. Nah, kemudian dari faktor transkripsi tadi ya, sinyal-sinyal tadi itu akhirnya diekspresikan seperti itu. Diekspresikan melalui faktor transkripsi. Dan akhirnya diekspresikan menjadi adaptasi tanaman yang mengarah ke toleransi dan survival dari tanaman itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Ya baik, selanjutnya itu mengenai komunikasi sel. Next, Bill.
Komunikasi sel ini mungkin teman-teman juga sudah banyak mengenal ya sebelumnya, ada pada sel hewan dan juga pada tumbuhan. Nah, pada sel hewan ini komunikasi antar sel ini difasilitasi oleh gap junction. Nah, gap junction ini merupakan celah sempit di antara membran dua sel atau dinding sel yang dihubungkan oleh channel protein. Gap junction memungkinkan transfer sitoplasmik langsung dari sinyal, listrik, dan kimia antara sel-sel yang berdekatan. Nah, sedangkan pada tumbuhan, karena tumbuhan memiliki dinding sel, komunikasi tersebut difasilitasi oleh plasmodesmata. Nah, plasmodesmata ini merupakan junction intraseluler dalam tumbuhan. Suatu sel tumbuhan mungkin memiliki antara 103 sampai 105 plasmodesmata yang menghubungkannya dengan sel-sel yang berdekatan. Pada tumbuhan, plasmodesmata melakukan banyak fungsi yang sama seperti gap junction. Plasmodesmata berfungsi untuk menghubungkan sel yang satu dengan sel lainnya melalui retikulum endoplasma dengan celah yang disebut desmotubul, memberikan suatu rute yang mudah untuk pergerakan ion-ion, molekul-molekul kecil seperti gula dan asam amino, dan makromolekul seperti RNA antar sel. Next, Bill. Nah, bisa dilihat ya teman-teman pada gambar yang bagian A itu, plasmodesmatanya adalah saluran berlapis membran yang menembus dinding sel dengan desmotubulus yang berasal dari retikulum endoplasma atau tabung yang berwarna biru itu. Nah, lengan sitosol memungkinkan berbagai mikro dan makromolekul untuk berpindah antar sel atau seperti pada garis yang berputus-putus. Nah, sedangkan pada gambar yang B bisa dilihat ya teman-teman, permeabilitas plasmodesmata dapat diubah secara dinamis, misalnya dengan deposisi 1,3 glukan ke dalam lubang plasmodesmata yang mengarah pada pengurangan ukuran pori plasmodesmata. Nah, pada yang C ini sinyal makromolekul spesifik seperti faktor transkripsi dan sRNA dapat diangkut secara aktif dan selektif melalui plasmodesmata. Misalnya beberapa mohon maaf Ibu. Misalnya beberapa transkripsi dapat dibuka lipatannya oleh pendamping. Contohnya yaitu head shock protein. Ya, bisa dilihat ya teman-teman yang berwarna putih. Kotak putih ini. Ya, untuk membantu perjalanan melalui plasmodesmata. Dan kemudian dilipat kembali di sel tujuan oleh kompleks pendamping. Nah, bisa dilihat juga ya di sini ada sinyal yang segi 5. Nah, ketika ada sinyal, molekul pemberi sinyal itu melekat pada suatu reseptor yang disebut ligan. Jadi kan ada sekresi ligan ya teman-teman. Nah, ada reseptor likinase yang merespon ligan yang disekresikan tadi dengan memfosforilisasi protein otonom non-sel atau menambah atau membatasi pertukaran zat tadi. Nah, makanya di gambar ini terlihat ya kalau di sisinya ini tadi yang segi 5 itu ada P-nya yang di bawah. Next, Bill. Baik, untuk selanjutnya itu ada komunikasi sel pada tumbuhan. Nah, pada komunikasi sel ini terdapat chemical messenger. Jika pada eukariot multiselular yang kompleks, koordinasi respon terhadap rangsangan lingkungan dan perkembangan memerlukan serangkaian mekanisme pensinyalan. Contohnya itu pada hewan yang telah mengembangkan dua sistem, itu sistem saraf dan juga sistem endokrin untuk merespon rangsangan. Namun pada tanaman, dia tidak memiliki sistem saraf. Tanaman ini mengembangkan hormon dan bahan kimia lainnya seperti tadi yang sudah disebutkan fitokrom sebagai pembawa pesan kimia tersebut. Nah, hormon-hormon pada tumbuhan ini berfungsi sebagai sinyal untuk berbagai respon fisiologis, biokimia, dan perkembangan. Nah, nantinya sinyal ini dapat mempengaruhi sel yang berbeda pada waktu yang berbeda, atau dapat mempengaruhi sel yang sama di tempat yang berbeda. Nah, nantinya sebagian besar sinyal ini muncul untuk menginduksi perubahan ekspresi gen. Dan ekspresi gen yang berubah ini bertanggung jawab atas respon yang diamati. Nah, pada gambar ini, kompleks messenger reseptor memberi sinyal aktivasi gen yang mengkode protein. Kemudian nantinya menghasilkan respons terhadap stimulus. Nah, pembawa pesan ini pertama-tama harus mengikat dengan molekul reseptor membran.
kompleks messenger reseptor ini kemudian berkomunikasi dengan molekul lain di dalam sel untuk memulai rangkaian peristiwa yang disebut sebagai jalur transduksi sinyal. Nah, sebagian besar jalur transduksi sinyal ini menyebabkan aktivasi bahan kimia lain dan kemudian dilanjutkan ke second messenger. Boleh di next. Nah, untuk second messenger ini, beberapa enzim reseptor dan G-protein link reseptor menyampaikan sinyal dari molekul message hingga ke target yang harus dibantu oleh senyawa atau substansi lain yang ada di dalam sel. Nah, senyawa atau substansi itu disebut second messenger atau intracellular mediator. Second messenger yang banyak ditemukan di dalam sel adalah siklik adenosin monofosfat atau CAMP dan juga konsentrasi kalsium. Untuk second messenger yang pertama itu siklik adenosin monofosfat atau CAMP merupakan salah satu contoh dari second messenger, yaitu untuk pengertiannya mekanisme kerja hormon epinefrin pada sel. Untuk contohnya itu mekanisme kerja hormon epinefrin pada sel. Nah, hormon epinefrin ini akan berikatan dengan G-protein link reseptor yang disebut dengan beta adrenergic reseptor. Nah, ketika telah terjadi ikatan ini, G-protein menjadi aktif yang kemudian menstimulasi enzim adenylyl siklosa untuk memproduksi CAMP dalam jumlah besar. Nah, CAMP ini lalu nantinya akan berikatan dan mengaktifasi enzim alpha kinase. Enzim alpha kinase ini akan menambah fosfat atau terjadi proses fosforilasi pada protein-protein tertentu. Untuk second messenger selanjutnya yaitu kalsium, merupakan second messenger yang lebih banyak ditemui daripada CAMP. Konsentrasi ion kalsium ini dalam sitoplasma lebih sedikit jika dibandingkan dengan konsentrasi ion kalsium di luar sel atau di dalam retikulum endoplasma. Ketika terbuka, ion kalsium masuk ke dalam sitoplasma dan memicu aktivitas protein yang sensitif terhadap ion kalsium untuk memulai berbagai reaksi. Nah, ketika molekul sinyal datang dari sel lain, molekul tersebut berikatan dengan G-protein link reseptor yang kemudian mengaktifkan protein G. Protein G ini kemudian mengaktifkan enzim fosfolipase C. Nah, kemudian enzim fosfolipase C ini akan mengkatalisis produksi inositol trifosfat yang kemudian akan berdifusi ke sitoplasma dan menuju ke retikulum endoplasma membentuk ikatan yang menyebabkan ion kalsium nantinya dapat masuk ke sitoplasma. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 6A. Untuk teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ayo silahkan. Tuh, do you have any questions? Ibu, Yes. oke. So, Khaira bangga. Ya, di sini sudah ada yang bertanya, ada Bahar dan Indi. Silakan kepada Bahar terlebih dahulu. Baik, ini Bahar memberikan pertanyaannya melalui chat ya teman-teman. Izin bertanya, maaf sebelumnya tidak bisa on mic karena ada kendala. Jadi tujuan transduksi sel itu untuk memfasilitasi berlangsungnya komunikasi antar sel. Komunikasi antar sel itu tujuannya untuk mengatur pengembangan dan pengorganisasian sel. Nah itu teh berlangsungnya secara bersamaan atau harus transduksi dulu karena transduksi itu sebagai fasilitator dari komunikasi selnya. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih juga Bahar. Baik, ini apakah langsung dijawab Ibu atau bagaimana Bu? Langsung. Oh ya baik. Mungkin Nabila izin menjawab pertanyaan dari Bahar.
Aduh. Iya, tadi itu yang ini. Jadi tadi pertanyaannya duluan transduksi sinyal atau komunikasi sel seperti itu ya, Bahar ya. Kalau misalnya yang mana yang duluan, sebenarnya kan komunikasi sel itu kan menggunakan transduksi sinyal begitu ya. Jadi kan komunikasi sel tidak bisa berlangsung kalau misalnya nggak ada yang disampaikan gitu. Nah, jadi sebenarnya prosesnya itu berlangsung secara bersamaan karena kalau di transduksi sinyal itu kan ada resepsi, ada penerimaan gitu ya, bisa ada transduksi, terus ada respons. Kalau respons itu kan pasti terjadinya ya setelah apa ya, setelah ada kayak selnya itu memahami, oh iya ini yang mau ada gangguan ini, jadi kita harus apa gitu. Nah, jadi terjadinya itu secara bersamaan, tapi pasti yang reception ini terjadinya duluan di transduksi sinyal karena kalau misalnya nggak begitu ya mau mengolah data apa gitu. Mungkin begitu Bahar, apakah terjawab atau mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Oke. Ya mungkin seperti itu Bahar. Ya, Uh, bisa dipahami Bahar? Oh, Baharnya nggak bisa jawab ya. Ngomong chat aja, ya paham atau tidak gitu, atau meminta penjelasan lebih lanjut. Iya, oke, yang lain. Ya, Kelihatannya paham ya. Biasanya orang diam paham gitu. Oke, udah tuh. ya selanjutnya kepada Inggit. Silakan bertanya. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Inggit dari kelompok 2. Izin bertanya, apakah pada saat terjadi komunikasi sel itu bisa terjadi miskom atau gangguan? Kalau iya, itu bagaimana hal itu bisa terjadi? Terima kasih. Ya, Ibu izin menjawab pertanyaan yang dari Inggit. Ya, silakan. Sepemahaman kelompok kami, jadi karena komunikasi sel dan transduksi sel itu berkaitan, jadi memungkinkan dapat terjadi kesalahan pada transkripsi atau translasi yang terdapat pada saat transduksi sinyal dan akan berpengaruh terhadap komunikasi sel. Seperti itu, jadi mungkin bisa terjadi adanya gangguan. Atau dari teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Oke, masih ingat pada materi inkompatibilitas? Ketika apa ya si putik dikecoh oleh polen yang kompatibel terlebih dahulu, setelah itu dia menjadi kompatibel untuk polen yang inkompatibel. Jadi dia mampu menerima polen yang seharusnya tidak dia terima karena dia diberi sinyal oleh polen yang kompatibel terlebih dahulu. Itu salah satu contoh bahwa transduksi sinyal ini bisa dimanipulasi gitu ya. Bisa dibohongi gitu ya. Bisa saja terjadi. Ya. Tapi tumbuhan juga ada kalanya dia mengisolasi diri, tidak melakukan komunikasi sel yang satu dengan sel yang lain. Pada peristiwa apa contohnya? Ada yang masih ingat? Pada saat apa? Pada saat pembentukan gamet ya. Masih ingat itu? Oleh kalose ya. Nah, di situ tidak ada komunikasi sel yang satu dengan sel yang lain karena kalose ini sifatnya kedap. Itu. Nah, pada saat itu jadi umumnya hampir semua sel itu melakukan komunikasi sel yang satu dengan sel yang lain. Berkomunikasinya itu melalui transduksi sinyal. Nggak bisa komunikasinya kayak kita. Kita komunikasinya lewat apa? Lewat audio, lewat visual, lewat bahasa isyarat, gitu ya. Sementara pada tumbuhan tidak memiliki organ-organ yang bisa memfasilitasi untuk komunikasi selain komunikasi antara sel.
ya, nggak punya. Nah, kalau di hewan, di manusia, kita punya sistem saraf yang mampu menghubungkan sel-sel yang letaknya berjauhan, yang jaringannya letaknya berjauhan, yang terkena duri kaki, yang merespon mulut. Au! Nah, gitu ya, teriak. Mata ikut merespon, nangis, ya, hati ikut merespon, semua bagian tubuh ikut merespon, padahal letaknya jauh. Sementara tumbuhan nggak memiliki organ yang memfasilitasi itu. Makanya dia komunikasinya hanya melalui sel ke sel. Ya, sehingga kadang yang dijelaskan oleh kelompoknya Lutfania ya tadi ya, kemudian Anastasia tadi yang tentang apa arus ionik ya, ini juga menjelaskan bagaimana komunikasi sel yang satu dengan sel yang lain. Jadi ini penjelasannya secara mendetailnya di sini. Itu ya mungkin Bahar ya lebih jelas. Jadi kegiatannya berkomunikasi, komunikasi karena yang terjadi komunikasinya dari sel satu ke sel yang lain secara langsung antara sel, maka kita sebut komunikasi sel. Mekanismenya melalui apa? Melalui transduksi sinyal. Ya, itu. Jadi tujuannya beda tujuannya gitu ya. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ada lagi? Pemaparannya bagus ya. Ini ada dari Syifa Marwah, Ibu ada sudah raise hand. Oh silakan Sipa sampaikan dulu kepada kelompok Nabila ya. Ya baik teman-teman kelompok 6, saya izin bertanya untuk pada proses transduksi sinyal tadi disebutkan bahwasannya terdapat protein kinase yang bernama CDPK dan MAPK. Nah, kan mereka itu bekerja secara spesifik ya sendiri-sendiri namun menuju pada target yang sama. Nah, izin bertanya perbedaan dari kedua tersebut itu seperti apa? Ya baik, mungkin terima kasih Syifa atas pertanyaannya. Mungkin Nabil langsung izin merespon saja ya. Jadi tadi kan itu di bagian, sebentar. Ini sebenarnya gambarnya itu mirip dengan yang tadi punya Jihan yang di sini. Jadi tadi itu CADPK sama MAPK itu, MAPK dan CDPK itu tadi yang CDPK itu berfungsi sebagai spesifik protein kinase 2, kalau misalnya yang MAPK itu tadi adalah spesifik protein kinase 1. Nah, yang tadi spesifik protein kinase 2 itu yang si CDPK itu dia itu bekerjakan dari kalsium 2 ini. Nah, tadi kan yang Syifa tanyakan itu yang MAPK ya, Syif. Iya, Bil. Ya, itu sebenarnya Ibu, sebenarnya Nabila juga masih bingung yang itu, Ibu. Makanya tadi Nabila nggak nyebutin ini karena di artikelnya juga belum bisa menemukan, Ibu. Mohon maaf Ibu masih di-unmute. Ya, gimana yang gimana? Yang mana yang bingung? Jadi tadi kan ada dua protein, ada dua protein kinase seperti itu, Ibu. Yang satu namanya CDPK dan yang satu namanya itu MAPK. Yang MAPK itu dia merespon apa? Saya masih bingung kalau misalnya yang satunya itu CDPK merespon dari kalsium itu. Ini yang Jadi atas, bingung jalurnya gitu. Yang atas ini kan dia merespon dari jalur pitokrom kan itu tadi? Bukan Ibu, ini tadi gambarnya gambar yang sitokrom, tapi yang itu tadi mekanismenya mekanisme kekeringan Ibu. Jadi bukan dari si fitokromnya. Oh ya sebentar.
Teka tingali. Kecil deh. Sebentar. Yang ditanyakan itu sebelah kiri apa sebelah kanan? Sebelah kanan Ibu, tapi di sini penjelasannya tidak disebutkan CADPK dan MA itu. Jadi itu saya baca dari sumber lain. Tapi dia itu di sini Ibu, diaktifasi reseptor. Oh, jadi bergantung dari apa reseptornya ya? Iya Ibu. Reseptor ini bergantung dari stimulusnya kan? Iya Ibu. Ya. Nah, pada yang kekeringan ini stres air ya, kekeringan ya. Betul? Iya Ibu. Artinya kekeringan itu bukan lingkungan yang keringnya, melainkan di sekitar sel itu yang kering. Ya. Oh iya Ibu, berarti dari osmotiknya ya Bu? Betul. Oh. Ya. Nah, tentu saja lingkungan seluler maupun intraseluler ya, ekstraseluler dan intraseluler yang kekeringan ini akan kalau kita lihat itu sebagai potensial air yang rendah. Kalau potensial air rendah artinya pekat. Kalau pekat artinya airnya sedikit. Airnya sedikit ini menunjukkan bahwa lingkungan sekitar di luar tumbuhan itu sedang mengalami kekeringan. Nah, ini akan mempengaruhi konsentrasi. Nah, biasanya begitu gitu. Ya. Mungkin ini ada penjelasan lain di artikel atau buku lain kalau ketemu gitu. Umumnya begitu gitu respon dari tumbuhan itu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Bagaimana Syifa, apakah sudah terjawab? Ada sifatnya? Ya, baik. Terima kasih banyak, Nabila. Tadi Ibu yang menjawab, bukan ya? Nabila. Nah, cukup mungkin ya. Kita lanjut ke yang kedua. Hah? Baik Ibu, mungkin Nabila izin stop share terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kelompok 6A. Terima kasih teman-teman atas antusiasmenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Ke mute itu Faisa. Suaranya nggak ada apa? Di kalian jelas nggak suaranya? Putus-putus Ibu. Oh ya tuh. Siapa ini yang bicara nggak kelihatan? Boleh di close kameranya. Akan mempresentasikan tentang anomali. Halo, Kakak.
Meli, Ibu, apakah sudah terdengar, Ibu? Nah, sekarang coba bicara lagi. Mudah-mudahan nggak lup-lup ya suaranya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4A akan mempresentasikan mengenai anomali morfologi pada tumbuhan. Apakah terdengar? Jelas terdengar. Ya. Untuk dosen pengampunya ada Ibu Dr. Eni Nuraini, SPD, MPD. Kemudian untuk anggota kelompok 4, di sini ada Anissa Ulansari, ada Kelvin Pramudia, ada Melidriani atau saya sendiri. Kemudian ada Siti Rizka dan juga ada Suti Supatni. Berikut daftar isi yang akan kami bahas. Boleh di next. Untuk yang pertama yaitu ada pengertian dari anomali. Anomali adalah keadaan penyimpangan atau keanehan dari keadaan biasa atau normal yang berbeda dari kondisi yang umum. Adapun untuk anomali morfologi pada tumbuhan adalah anomali kenampakan morfologi sel, jaringan, organ yang diamati dengan metode telanjang atau makroskopis atau di bawah mikroskopis. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya ada pertumbuhan pada tanaman. Nah, pertumbuhan sendiri merupakan proses bertambahnya jumlah protoplasma sel pada suatu organisme yang disertai dengan pertambahan ukuran, berat, dan jumlah sel yang bersifat tidak dapat kembali pada keadaan sebelumnya. Kemudian ada jenis-jenis pertumbuhan, yaitu ada pertumbuhan primer yang terjadi akibat aktivitas pembelahan jaringan akibat aktivitas jaringan meristem primer atau apikal, dan pertumbuhan sekunder yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem sekunder. Next, Riz. Kemudian ada kurva sigmoid. Nah, pola penambahan ukuran organisme terhadap waktu itu akan membentuk sebuah kurva pertumbuhan yang berbentuk S atau sigmoid. Nah, kurva sigmoid ini sendiri merupakan kurva pertumbuhan cepat pada fase vegetatif sampai titik tertentu akibat pertambahan sel tanaman, kemudian melambat dan akhirnya menurun pada fase senesen. Nah, kurva sigmoid sendiri terdapat 3 fase utama, yaitu fase lag, eksponensial, dan stasioner. Next. Nah, untuk fase-fase pada kurva sigmoid ini sendiri yang tadi disebutkan ada fase lag. Pada fase ini, laju pertumbuhan itu sangat lambat dan pertumbuhan membutuhkan lebih banyak waktu pada fase lag. Kemudian selanjutnya ada fase eksponensial. Fase ini merupakan fase di mana laju pertumbuhan bertambah secara eksponensial sejalan dengan waktu, atau dengan kata lain pada waktu pertumbuhannya berjalan lambat, tetapi kemudian akan meningkat terus sejalan dengan bertambahnya umur tanaman. Dan yang ketiga ada fase stasioner. Fase ini merupakan fase penambahan ukuran yang berlangsung secara konstan. Next. Kemudian ada limited growth atau pertumbuhan terbatas. Nah, pertumbuhan terbatas ini yaitu ketika tumbuhan akan menyelesaikan siklus hidupnya mulai dari fase berkecambah, berbunga, menghasilkan biji, kemudian mati dalam waktu 1 atau 2 tahun atau musim. Nah, tumbuhan terbatas ini terdiri dari 2, yaitu tumbuhan anual yang tumbuhan yang menyelesaikan siklus hidupnya dalam waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Dan yang kedua ada tumbuhan biennial atau tumbuhan yang menyelesaikan siklus hidupnya dalam waktu 2 tahun. Next.
Kemudian ada unlimited growth atau pertumbuhan yang tidak terbatas. Nah, tumbuhan yang mengalami pertumbuhan tidak terbatas, artinya tumbuhan tersebut dapat terus tumbuh selama masih hidup. Nah, untuk menyelesaikan siklus hidupnya, tumbuhan tersebut itu membutuhkan waktu bertahun-tahun sehingga disebut tumbuhan tahunan atau perennial. Nah, selama tumbuhan mampu untuk bertahan hidup, maka tumbuhan tersebut akan terus tumbuh karena tumbuhan memiliki jaringan embrionik yang akan terus membelah yang disebut dengan jaringan meristem. Next. Berikut merupakan contoh tumbuhan yang mengalami pertumbuhan terbatas, yaitu tumbuhan anual ada padi, kacang-kacangan, dan bunga matahari. Sedangkan tumbuhan biennial ada contohnya ada wortel. Next. Nah, berikut merupakan contoh tumbuhan yang mengalami pertumbuhan tidak terbatas atau tumbuhan perennial, yaitu mangga dan bunga mawar. Selanjutnya ada pertumbuhan tidak terbatas dan dormansi efek pucuk. Di atasnya, di atas. Pertumbuhan yang seperti yang sudah dijelaskan tadi, pertumbuhan tidak terbatas adalah tumbuhan yang dapat terus tumbuh selama masih hidup. Nah, pertumbuhan tidak terbatas ini terjadi pada organ tanaman yang pertumbuhannya disebabkan aktivitas meristem apex atau batang dan akar. Meristem pucuk yang selalu membelah dan menambah jumlah sel-sel di mana sebagian besar mengalami diferensiasi menjadi jaringan dewasa. Penghentian pertumbuhan karena penurunan aktivitas sel-sel meristem sebagai akibat diproduksinya hormon atau asam absisat yang dapat menghambat aktivitas produksi hormon pertumbuhan, yaitu hormon auksin. Saja ada pertumbuhan abnormal. Definisi dari pertumbuhan abnormal yaitu penyimpangan tumbuh baik pada bagian tertentu maupun seluruh bagian tanaman yang disebabkan oleh gangguan biotik dan abiotik. Nah, faktor-faktor biotik dan abiotik itu yang pertama biotik yang bisa terjadi karena jamur, bakteri, dan virus. Sedangkan pada abiotik dapat terjadi karena faktor angin, pemadatan tanah, atau kerusakan garam tanah. Selanjutnya ada contoh pertumbuhan abnormal yang ditunjukkan oleh tanaman, yaitu ada pertumbuhan terhambat disertai daun beraneka ragam yang disebabkan oleh virus pada tembakau, kentang, dan kembang kol. Terus kemudian ada tumor pada banyak tanaman dikotil yang disebabkan oleh Agrobacterium tumefaciens. Terus ada nodul pada akar tanaman leguminous yang disebabkan oleh Rhizobium, proliferasi akar adventitious, akar serabut yang disebabkan oleh Agrobacterium rhizogenes, hyperelongasi bibit pada padi yang disebabkan oleh jamur Gibberella fujikuri, dan penyakit fasia pada bibit yang disebabkan oleh Corynebacterium faciens. Baik. Mohon maaf teman-teman dan Ibu, apakah suara saya terdengar? Dengar, Suti. Halo, tes. Dengar. Oh iya, baik. Baik, selanjutnya yaitu arti lingkungan dalam perkembangan tumbuhan. Boleh next? Nah, di sini arti lingkungan dalam perkembangan ini kan lingkungan. Lingkungan ini seperti yang kita tahu yaitu adalah segala sesuatu baik dalam aspek biotik yaitu aspek hidup dan abiotik atau tak hidup. Nah, di lingkungan ini tentunya individu, organ atau jaringan tempat mereka hidup ya, yang dimana individu atau organ jaringan ini berada dalam makro lingkungan. Jadi makro lingkungan ini adalah lingkungan yang dapat kita indrai seperti misalnya adanya cahaya matahari, batu,
suhu dan lain-lainnya. Kemudian lingkungan pun bukan hanya makhluk lingkungan saja. Lingkungan dalam arti lain yaitu adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas genetik. Nah, aktivitas genetik ini adalah sesuatu yang bersifat mikroskopis, yang dimana bersifat mikroskopis dalam suatu organisme ya tentunya, yaitu penyusun paling kecil itu sel, di mana sel ini akan dikendalikan oleh inti sel. Inti sel ini akan mengendalikan seluruh aktivitas yang berada dalam sel, yang dimana pengaruh yang akan mempengaruhi kinerja inti sel tentunya adalah kondisi atau keadaan di luar inti sel tersebut. Dalam sel ini adalah sitoplasma. Sitoplasma ini adalah lingkungan bagi ekspresi genetik. Jadi ketika ada gangguan di luar inti sel, maka aktivitas genetik yang mengganggu yaitu ekspresi genetik terjadi di sitoplasma. Maka itu sitoplasma ini merupakan mikrolingkungan dari sel tersebut seperti itu. Boleh next. Selanjutnya yaitu pertumbuhan normal versus abnormal. Nah, di sini organisme, organ, ataupun sel ini mempunyai potensi berkembang yang lebih besar daripada penampakannya. Maksudnya adalah ketika kita melihat suatu tumbuhan, misalnya ketika kita melihat penampakannya saat ini, tumbuhan tersebut sejatinya memiliki potensi untuk berkembang lebih besar lagi dari apa yang kita lihat saat ini. Seperti itu. Kemudian, ketika lingkungan berubah, potensi yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut perkembangan yang diekspresikan itu akan berbeda ketika lingkungan berubah, yaitu lingkungan yang tidak sesuai gitu ya dengan apa yang diharapkan seperti itu. Nah, ketika ada perubahan lingkungan dan tentunya akan berubah yang diekspresikannya oleh tumbuhan tersebut, maka akan berbeda dengan apa pertumbuhan yang diharapkan tumbuhan tersebut. Nah, contohnya ketika spesies tertentu bentuknya normal, maka itu adalah telah ditentukan secara genetik. Dengan artian harus sama dalam spesies yang sama. Contohnya misalnya ketika spesies X dalam lingkungan yang normal, lingkungan yang mendukung pertumbuhannya, misalnya daunnya akan berbentuk lanset, tetapi ketika spesies X tersebut ada lingkungannya berubah dan mendapatkan perubahan terhadap lingkungannya yang tidak normal seperti ya, yang tidak ideal, maka dari itu spesies X itu akan mengalami abnormalitas atau bentuk yang tidak sesuai gitu. Seperti misalnya daunnya akan berubah menjadi oval ataupun bulat. Nah, maka dari itu pertumbuhan abnormal ini dapat diartikan sebagai akibat reaksi genetik akibat respon tumbuhan tersebut karena lingkungan yang berubah, baik itu lingkungan dari makro lingkungan maupun mikro lingkungan seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada faktor penyebab dan derajat abnormalitas. Nah, pada penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan pengertian dari abnormalitas pada tumbuhan itu seperti apa. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan untuk faktor penyebab dari abnormalitas sendiri, yaitu yang telah dijelaskan tadi berasal dari lingkungan. Nah, ini bisa berupa luka pada tumbuhan. Lalu ada iradiasi. Nah, iradiasi sendiri adalah suatu proses ketika suatu objek atau di sini berarti tanaman itu terpapar oleh radiasi. Contohnya bisa terpapar oleh radiasi sinar gamma atau yang lain-lain. Lalu ada aplikasi zat pengatur tumbuh atau zat kimia tertentu. Di sini bisa dari pupuk atau zat PT yang lain ya. Lalu selanjutnya ada deposit benda asing dan perubahan ekstrim faktor klimatik. Bisa dari suhunya, lalu bisa dari intensitas cahaya, dan kelembapan dan faktor klimatik yang lain. Lalu banyaknya sel yang dapat merespon perubahan lingkungan tersebut itu dapat menentukan derajat atau tingkat besarnya penyimpangan. Nah, yang dimaksud dengan derajat abnormalitas itu adalah ketika kita melihat suatu tumbuhan yang semisal dia itu sebenarnya pada usia ke-10 hari itu bunganya sudah mekar, namun ternyata masih kuncup. Nah, itu dia mengalami
menyimpang seperti itu, mengalami derajat penyimpangan. Nah, derajat penyimpangan suatu pertumbuhan atau bentuk dari kondisi atau keadaan rata-rata itu digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah pertumbuhan atau bentuk tersebut itu normal atau abnormal. Nah, lalu selanjutnya ada pertumbuhan abnormal versus patologi. Nah, patologi sendiri adalah penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh patogen, bisa dari bakteri, seperti itu. Nah, patologi ini berkaitan erat dengan kesehatan dan kelangsungan hidup organisme, tak terkecuali pada tumbuhan. Nah, pertumbuhan abnormal ini sering dihasilkan akibat serangan patogen. Jadi, pertumbuhan abnormal pada tumbuhan itu seringnya itu disebabkan oleh serangan patogen seperti itu. Namun banyak pertumbuhan abnormal yang dihasilkan akibat serangan patogen juga itu tidak menunjukkan gejala patogeniknya seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Meli. Maaf, di saya slide-nya masih gitu. Di saya belum ganti slide-nya. Nah, udah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teratologi, di mana teratologi ini adalah ilmu yang mendalami tentang kelainan atau ketidaknormalan pertumbuhan susunan organisme atau perkembangan fisiologis. Adanya perubahan pada formasi dari sel, jaringan, dan organ yang dihasilkan dari perubahan fisiologi dan biokimia. Boleh di next. Kemudian untuk bentuk abnormal di sini adalah respon genetik terhadap perubahan lingkungan yang mengakibatkan sel berkembang ke arah yang berbeda dari seharusnya dan pada akhirnya menghasilkan bentuk atau fenotip yang lain dari yang seharusnya atau malformasi, di mana zat atau penyebab kelainan ini disebut teratogen. Pada tumbuhan terdapat 4 bentuk pertumbuhan abnormal, yaitu yang pertama ada phyllodes, kemudian yang kedua ada organoid galls, kemudian ada fasciation, dan ada pelori atau peloria. Boleh di next. Yang pertama ada phyllodes, di mana phyllodes adalah suatu kondisi perkembangan abnormal di mana bagian dari bunga atau seluruh bunga itu diganti dengan struktur berdaun atau menyerupai daun seperti bunga matahari di gambar. Hal tersebut menyebabkan sterilnya alat reproduksi pada bunga tersebut. Nah, umumnya disebabkan oleh adanya infeksi virus atau fitoplasma, meskipun mungkin ada faktor lingkungan yang mengakibatkan ketidakseimbangan hormon tanaman tersebut. Berikut adalah contoh lain dari phyllodes, ada strawberry dan juga bunga mawar. Boleh di next. Yang kedua ada organoid galls, di mana organoid galls ini adalah pertumbuhan yang berlebihan pada organ tanaman. Umumnya merupakan tumor pada tumbuhan yang bentuknya menyerupai organ. Bentuk abnormal ini terjadi karena adanya rangsangan terhadap jaringan tanaman untuk tumbuh secara berlebih sebagai akibat adanya parasit, kemudian bisa juga gangguan nutrisi atau penyebab lain yang belum diketahui. Berikut adalah contoh lain dari organoid galls, di mana di sini ada wortel yang bentuknya menyerupai kaki ya. Kemudian ada tomat di sini yang bentuknya seperti kupu-kupu dan juga ada strawberry. Selanjutnya ada fasciation, di mana fasciation ini dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan hormonal pada sel-sel meristematik tumbuhan, mutasi genetik acak, serta infeksi bakteri dan virus.
struktur dengan simetri silinder atau radial berkembang menjadi struktur pipih atau elips sebagai akibat dari yang pertama bisa karena penggabungan dua organ yang sama, kemudian yang kedua bisa juga bagian tumbuhan yang bersatu, dan bisa juga karena peleburan atau penyambungan yang disebabkan oleh faktor genetik atau bahan kimia. Bisa diperhatikan di gambar di samping gitu ya. Seharusnya bunga ini bentuknya melingkar, tetapi karena pertumbuhannya itu abnormal, maka bentuknya menjadi silinder atau radial. Berikut contoh lain dari fasciation. Kemudian selanjutnya ada pelori atau peloria, di mana pelori ini adalah perubahan simetris suatu organ dari simetris dorsiventral menjadi simetris radial sebagai akibat stimulus lingkungan. Bisa dari larva juga yang menyebabkan terjadinya respon genetik secara spesifik dari sel-sel tangan inang. Stimulus ini bisa berupa senyawa kimia alami yang dihasilkan oleh larva, yaitu kelenjar ludah larva insekta. Bisa diperhatikan pada gambar di samping, seharusnya bentuknya itu seperti yang di bawah, tapi yang di atas itu tidak normal gitu ya bentuknya. Boleh di next. Ini daftar pustaka yang kami gunakan. Ya mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya boleh raise hand. Ada Fania, boleh? Ya baik, izin bertanya. Tadi kan ada yang patologi, nah ingin tahu apa sih contoh tanaman yang terkena patologi, terus bagaimana gitu dengan tanamannya. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya baik, terima kasih Fania atas pertanyaannya. Apakah dijawab langsung, Ibu? Iya, langsung aja. Tolong diulang pertanyaannya ya. Tadi luplek Ibu. Halo, terdengar suara Ibu? Iya Ibu, izin bertanya, untuk tadi yang pada bagian patologi itu contoh tanamannya yang terkena bagaimana dan apa gitu contohnya? Mungkin pada teratologi. Patologi, Ibu. Oh, patologi. Oke, silahkan dilanjut. Ya, langsung saya jawab saja ya. Nah, untuk contoh dari tanaman yang terkena patogen, di sini sebentar saya stop share dulu. Contohnya ada pada daun kedelai. Sebentar. Nah, apakah sudah terlihat, Fania? Sudah, Rizka. Iya, ini ada contohnya pada daun kedelai. Nah, ini ada bintik-bintik kuning kecoklatan. Nah, ini contoh dari tanaman yang terkena patogen, Fania. Nah, mungkin contoh yang lain juga biasanya ada seperti bintik-bintik putih pada daun, seperti itu, Fania. Baik, terima kasih Rizka dan teman-teman kelompok 4. Sebetulnya banyak, tadi peloria juga termasuk ya. Jadi yang namanya patologi ini disebabkan oleh penyakit gini. Kalian ngontrak mata kuliah embriologi, embrio apa ya yang tentang serangga tuh? Pilihan mata kuliah pilihan Pak Yayan. Entomologi, Ibu. Iya. Itu atau di ekologi ya dijelasin nggak ya? Gini, tanaman itu, tumbuhan lah ya, tumbuhan itu dia bisa mendapatkan gangguan bisa dari hama, penyakit, hama dan penyakit. Nah, bedanya apa? Hama adalah gangguan yang disebabkan oleh hewan lain, ya. Sedangkan penyakit itu semua gangguan yang bukan
disebabkan oleh hewan, oleh virus, oleh bakteri, itu termasuk ke dalam penyakit, gitu ya. Jadi peloria yang disebabkan oleh virus itu masuk ke dalam kajian patologi pada tumbuhan. Ya, itu contohnya, ya. Bisa dipahami? Ya, gitu. Itu istilah-istilah aja. Ya, ini bisa ada di SMA. Silakan, ada pertanyaan lain? Selanjutnya boleh kepada Yulia. Baik, terima kasih Meli atas kesempatannya. Izin bertanya, tadi di presentasinya ada membahas mengenai organoid galls. Nah, itu tuh pertumbuhan yang berlebihan pada tanaman yang dapat disebabkan oleh gangguan nutrisi atau ukuran buahnya itu besar-besar gitu dan tidak terlalu kelihatan apakah itu berbahaya atau tidak. Nah, pertanyaannya apakah tumbuhan yang mengalami organoid galls ini dapat dikonsumsi atau tidak? Apakah aman atau tidak? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yulia atas pertanyaannya. Sebelumnya izin menjawabnya. Sebetulnya saya belum menemukan sumber literatur gitu mengenai boleh tidaknya tanaman atau buah-buahan yang terkena organoid galls itu dikonsumsi atau tidak gitu. Sebenarnya belum menemukan literatur tersebut. Tapi melihat dari penyebabnya yaitu menurut saya setidaknya tidak untuk mencari aman ya menurut saya jangan dimakan gitu. Tapi belum menemukan sumber literatur yang dari artikelnya begitu. Mungkin apakah disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh apa? Untuk yang organoid galls, organoid galls itu tadi sebentar. Untuk yang organoid galls itu penyebabnya adanya rangsangan terhadap jaringan tanaman. Jadi akibatnya itu ada dari parasit, kemudian ada gangguan nutrisi. Nah, jadi pertemuan itu tuh umumnya tumor pada tumbuhan yang bentuknya itu menyerupai organ. Oke, kalau gangguan nutrisi kelihatannya aman ya kalau kita konsumsi. Itu faktor lainnya itu yang kita nggak tahu penyebabnya apa ya. Khawatir. Nah, kalian kan sudah belajar tentang epigenetik ya. Banyak zat yang bisa mempengaruhi ekspresi gen gitu ya. Banyak zat yang bisa mempengaruhi bagaimana gen itu bekerja, kecepatannya, bekerjanya ke arah mana. Itu ternyata bukan hanya gennya yang mengalami perubahan, tetapi lingkungan di sekitar gen juga bisa mempengaruhi. Jadi kehati-hatian memang diperlukan gitu. Karena apa yang terjadi pada tanaman bisa juga terjadi pada kita gitu ya. Mungkin ini kasusnya mirip-mirip dengan kita boleh nggak sih makan makanan transgenik gitu ya. Ada yang meyakini aman, ada yang sangat berhati-hati tidak gitu. Padahal transgenik itu sudah jelas ya, materi genetiknya sudah jelas, kualitasnya sudah jelas, tapi banyak juga orang yang berhati-hati. Apalagi ini yang kita tidak tahu penyebabnya apa gitu. Kalau untuk tumbuhan sendiri berbahaya nggak tumbuhan tersebut? Berbahaya nggak buat tumbuhannya?
Gimana? Berbahaya nggak nih Rizka, Kelvin, Anissa, Meli, Suti? Organoid galls buat tumbuhannya yang mengalaminya berbahaya nggak? Menurut saya ya bisa jadi Bu, karena nantinya bisa menyebabkan si tumbuhan itu tuh steril, jadi tidak bisa. Ya, bergantung di organ mana ya yang mengalami kelainannya ya. Ya, ya. Betul. Yang paling berbahaya sebetulnya kalau berhubungan dengan gangguan reproduksi ya. Nah, misalnya tadi organoid galnya itu terjadi pada di wortel misalnya ya, contoh di wortel. Sebetulnya kan nggak masalah ya. Tetapi mungkin dengan pertumbuhan tumor yang itu kan hampir seperti tumor ya karakteristiknya ya, dia mengalami pertumbuhan kecepatan tumbuh yang berbeda, penambahan jumlah sel yang berbeda dibandingkan dengan organ yang lainnya. Nah, bisa dibayangkan nutrisi, semua hal yang diperlukan untuk pertumbuhan itu semuanya terkonsentrasi di organ tersebut. Gitu ya. Maka bagian organ yang lainnya mungkin akan mengalami kekurangan gitu. Mungkin ke arah sana ya, kerugian yang didapatkannya. Ya, kita nggak tahu apakah mereka merasa rugi atau tidak ya. Gitu. Tapi mengingat tugas tanaman itu untuk kita gunakan sebaik-baiknya ya, untuk dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lain, rasanya kita nggak terlalu care ya mereka mau terganggu atau tidak, seringkali kita begitu ya. Oke, bagus untuk kelompok ini. Boleh kita tutup ya. Jadi masih ada gak yang belum tampil? Ini? Sepertinya sudah semua. Oke, sudah semua. Berarti ini pertemuan ke-12 dan ke-13. 3 pertemuan lagi sementara waktu yang Ibu teh 2 kali ya tidak masuk teh ya. Yang pertama libur ya. Yang kedua waktu bulan puasa itu ya Ibu liburkan ketika mertua Ibu meninggal ya. Jadi memang 2 ya Ibu bolosnya, betul nggak? Bukan bolos, 1 sebetulnya ya, tidak masuk 1 libur. Jadi hari ini adalah pengganti waktu hari libur. Minggu depan kita akan tampil untuk presentasi apa namanya tugas ya, tugas proyek ya minggu depan. Jadi minggu depan 2 pertemuan, minggu berikutnya sebentar. Berapa kelompok ini? Ada 10 kelompok, Ibu. 10 kelompok. Ini kalian ujiannya mau di hari terakhir atau sesuai jadwal? Sesuai jadwal aja ya. Enggak ada yang jawab, jadi udah aja sesuai jadwal. Jadi besok 4 kelompok pagi hari, 3 kelompok siang hari, minggu berikutnya sisanya gitu. Jadi minggu terakhir itu kita hanya tinggal berapa kelompok, berarti 3 kelompok lagi. Pas 16 pertemuan. Ya. Setuju kalau begitu? Atau mau besok semua dilangsungkan 10 kelompok, jadi minggu depannya kita isi absen doang, ujiannya sesuai jadwal. Bebas deh, kalian mau yang mana? Atau minggu depan dianggap 2 pertemuan, tapi yang tampil 5 kelompok. Minggu berikutnya 5 kelompok lagi. Ya, silakan nanti dicek ya, mau yang mana. Ibu tawarkan 3 opsi ya. Kabari ya kalau sudah dapat jawaban ya. Oke. Jadi disiapkan ya untuk presentasinya, nanti Ibu akan buatkan slot untuk pengumpulan tugas ya. Oke, kita akhiri perkuliahan
siang sampai sore hari ini kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita semua mendapatkan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.